Ini cara naikin gaji 30-50% yang nggak pernah HR bocorin. Gue akan spill sekarang biar gaji lo nggak stuck gitu-gitu aja. Caranya adalah dengan lo resign dan pindah kerja. Nekat ya, kayak kutu loncat ya kedengerannya ya. Padahal ini tuh beneran kejadian di dunia kerja sekarang. Menurut data dari ADP Research Institute, karyawan yang pindah kerja bisa dapat lonjakan gaji 15-50% tergantung peran dan sektor kerjanya ya. Sementara kalau lo tuh stay di perusahaan yang sama, kenaikan gaji lo tuh rata-rata cuma 3-5% doang per tahun. Itu pun kalau dapat kenaikan ya. Dan bayangin aja, biaya hidup tuh naik tiap tahun. Data dari BPS nyatet inflasi tahunan Indonesia itu sekitar 2,6% di tahun 2023. Dan kalau cek realitanya, harga makanan, sewa tempat tinggal, transportasi, dan bahkan skincare yang gue pakai aja, naiknya tuh bisa 5-10% setahun. Belum lagi biaya pendidikan yang rata-rata naik 10-15% per tahun. Artinya, kalau lo nggak punya strategi buat tingkatin penghasilan, daya beli lo bakal makin turun pelan-pelan juga. Gaji naik 300.000, tapi biaya hidup naik sejuta. Yang ada boncos dan ujung-ujungnya apa? Pinjol. Makanya hari ini gue mau ngasih lo 3 strategi yang bisa bantu lo ningkatin skill buat ningkatin pendapatan. Gue Ayu Sara, and I'm your online money mom. Welcome to Beruang Channel. Disclaimer ya, video ini bukan ajakan resign massal guys, tapi ajakan buat naik level dan grow bareng-bareng. Strategi pertama, resign dan pindah kerja. Banyak orang ngira makin lama kerja di satu tempat, makin besar peluang buat dapat promosi. Tapi sayangnya bukan itu realitanya. Promosi nggak datang dari waktu, tapi dari value. Tapi inget ya, loncat-loncat kerja cuman karena bosen dan tanpa growth, malah bisa bikin lo dicap nggak tahan banting. Jadi sebelum lo pindah, make sure lo emang punya value yang jelas dan siap kontribusi yang bisa lo tunjukin. Strategi kedua, kerja bareng partner dan tunjukin performa terbaik. Kalau lo sekarang masih jadi karyawan dan ngerjain project, lo kan pasti ada partner bisnisnya tuh, ada mitranya. Lo lagi bantuin project freelance orang. Itu kan lo nemu partner ya. Banyak banget orang dapat lonjakan pendapatan bukan dari ngelamar kerja, tapi dari orang lain, dari pihak lain, mitra lain yang ngelihat kerja keras kita dan integritas kita. Dan gak jarang lo di-hijack alias di-hire sama mitra bisnisnya kantor lo dan jadi bagian dari tim tetapnya dengan bayaran yang of course jauh lebih tinggi dari posisi yang lo sekarang. Jadi kalau lo dapat kesempatan kerja bareng siapapun, klien, partner, atau tim eksternal, treat it like a test. Kasih yang terbaik, tunjukin lo bisa diandalkan, gercep, cepat adaptasi, dan punya inisiatif. Ketiga, tingkatin skill dan bangun personal branding lo. Dua hal ini udah nggak bisa lagi dipisahin. Karena gini lo ya, lo bisa jago banget secara teknis, kerja gila-gilaan di balik layar, tapi kalau nggak ada yang tahu, ya kesempatan juga susah datangnya. Di era sekarang, skill itu penting, tapi visibilitas dan exposure itu lebih krusial. Dan ada kabar baiknya nih, akses buat ningkatin skill hari ini tuh jauh lebih gampang dan murah. Lo bisa belajar apa aja yang udah ada. Contohnya, kalau mau belajar data, ada. Mau jago AI tools dan digital marketing, ada. Yang banyak juga gratisnya. Program sertifikasi juga udah banyak dan beragam banget. Salah satu contohnya kalau di dunia keuangan ada yang namanya Associate Web Planner atau AWP dan QWP ya, Qualified Web Planner. Yang biayanya kalau AWP itu sekitar 1 jutaan dan QWP ada yang sampai sekitar 5 jutaan. Jadi nggak ada alasan lagi lo untuk mulai ningkatin skill lo dan nggak mulai-mulai. Dan setelah skill lo naik, jangan diem aja, bangun personal branding lo. Di era sekarang, skill teknis doang nggak cukup. Lo harus bisa show up, ya kan? Dan riset dari LinkedIn tahun 2022 bilang bahwa personal branding yang kuat bisa ningkatin peluang kerja sampai 10 kali lipat lebih besar. Dan lo nggak harus jadi seleb atau punya 10.000 followers dulu gitu loh. Mulai aja dari posting insight dari kerjaan lo, share portfolio, cerita soal tantangan atau progres belajar di Instagram, TikTok, atau LinkedIn. Kuncinya konsisten dan otentik. Be your own self. Karena lo nggak pernah tahu luck, peluang lo datang dari mana dan kapan. Kadang satu postingan kecil bisa nyambungin lo ke klien baru, partner bisnis, atau rekruter yang lagi cari orang kayak lo. Gue tau mungkin ada yang mikir, tapi takut dicap ngawai ya kalau pindah-pindah kerja terus. Nah, ini yang harus kita ubah ya. Di dunia kerja sekarang, lo nggak dinilai dari berapa lama lo stay, tapi seberapa banyak lo grow. Perusahaan juga makin nyari orang-orang yang bisa adaptif dan proaktif. Dan kalau lo memang pengen naik gaji, lo harus bisa buktiin kenapa lo layak dibayar lebih mahal. Jadi intinya, kalau misalkan lo ngerasa gaji lo tuh stagnan, bukan karena lo nya nggak cukup kerja keras, tapi mungkin karena lo belum berani ambil langkah buat grow dan ambil resiko. Sekarang gue mau nanya balik nih ke lo. Dari 3 cara tadi, mana yang paling pengen lo mulai duluan? Share di kolom komentar ya. Dan kalau lo suka sama bahasan kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!